Saudara Menteri Kebudayaan Fadly Zon angkat bicara usai didesak sejumlah pihak untuk menarik ucapannya atas pernyataannya di kasus kerusuhan Mei 1998. Sebelumnya, politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan kebenaran kekerasan seksual massal dalam peristiwa Mei 1998. Menurut Fadly Zon, hingga kini belum ada fakta hukum terkait kekerasan seksual massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Namun demikian, dirinya mengecam kekerasan seksual massal di peristiwa kerusuhan Mei 1998 jika memang ada fakta hukumnya. Sebelumnya, aktivis Amnesty International Indonesia Usman Hamid bilang pernyataan Fadly Zon yang menyebut kekerasan seksual peristiwa Mei 1998 sebagai rumor hal yang tak pantas. Usman bilang kekerasan seksual massal di kerusuhan Mei 98 sudah diungkap TGPF saat pemerintahan Habibie. Itu saya kira silakan saja berbeda pendapat ya. Tapi artinya argumen saya itu saya jelaskan gitu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi agar bukan menegasikan tetapi terutama pada persoalan-persoalan yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Gitu. Misalnya tadi pengungkapan, kalau sudah menjadi fakta hukum, sudah ada misalnya pelakunya, ada pengadilannya, ternyata pengakuan, ya kita kecam gitu. Itu satu kejahatan yang luar biasa. Saya yakin sampai sekarang kekerasan seksual pada perempuan masih terjadi. Dan itu sesuatu yang harus kita kutuk, harus kita kecam gitu. Mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga hari ini. Ia juga menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang mendasar. Karena itu pernyataan semacam ini seharusnya mencegah seorang menteri untuk mengatakan peristiwa kerusuhan Mei dan perkosaan massal di dalamnya sebagai rumor. Karena pernyataan itu justru memberi kesan bahwa keyakinan dari Menteri Kebudayaan bersikap paradoks, bersikap mendua. Di satu sisi mengecam tindakan perkosaan massal, tetapi di sisi lain seperti meragukan kebenaran dari peristiwa itu. Sebelumnya, Saudara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bilang yang dipermasalahkan Fadly Zon yaitu soal adanya kekerasan seksual massal atau tidak di kerusuhan Mei 1998. Pratikno menambahkan terkait kekerasan seksual di kerusuhan Mei 1998 sudah diungkap tim gabungan pencari fakta TGPF pada pemerintahan terdahulu. Setahu saya Pak Fadly Zon sudah menjelaskan tentang penggunaan terminologi massal itu yang beliau Jadi kan perbedaannya apakah kan beliau sudah menjelaskan ya, saya tidak perlu menjelaskan ulang, itu bisa ada di media juga bahwa memang ada dari TPGF itu yang menyatakan itu ada perkosaan, tapi kan yang disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan kan masalah massal atau tidak massal, itu aja. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bilang Fadly Zon tidak menyinggung soal tidak ada bukti konkret kekerasan seksual massal di kerusuhan Mei 1998. Menurut Hasan, narasi negatif yang muncul di media sosial atas pernyataan Fadly Zon sebagai spekulasi. Hasan berharap publik memberi waktu atas proses penulisan ulang sejarah yang dijalankan pemerintah di Kementerian Kebudayaan, termasuk kasus kerusuhan Mei 1998. Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan. Ini kan sekarang semua dalam proses. Dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada. Coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini. Dan untuk nanti kita pantau, kita pelototi, kita periksa bareng-bareng. Toh yang menulis ini adalah para sejarawan yang juga kredibel. Punya kredibilitas tinggi dan mereka tentu tidak akan mengorbankan kredibilitas mereka ya untuk hal-hal yang tidak perlu.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyangkal kasus pemerkosaan massal di tahun 1998. Bambang menilai dalam penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Ia mempersilahkan Fadli menulis dengan caranya sendiri, tanpa harus merasa benar. Namun PDIP mengingatkan kembali soal fakta yang sebelumnya disampaikan Presiden ketiga B.J. Habibie. PDI Perjuangan pun menyebut akan menulis sejarahnya sendiri. Soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur. 100% ikut campur. Subjektivitas, kan begitu. Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya. Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Pacul yang diinisiasi oleh